Bukan hanya masyarakat Indonesia yang memiliki mitos dan kisah-kisah mistis yang diwariskan secara turun-temurun. Di belahan dunia lain, tepatnya di Hong Kong, kepercayaan semacam ini juga hidup dan berkembang di tengah masyarakat modern yang dikenal dengan gedung pencakar langit dan sistem transportasi canggih. Di balik hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur itu, tersimpan berbagai mitos dan urban legend yang dipercaya dari generasi ke generasi. Sebagian terdengar sederhana, namun sebagian lainnya justru membuat bulu kuduk berdiri. Mitos pertama berkaitan dengan salah satu transportasi paling populer di Hong Kong, yaitu kereta MTR. Masyarakat setempat sejak lama menyarankan untuk menghindari menaiki kereta MTR terakhir di malam hari. Namun jika keadaan benar-benar memaksa dan kamu harus menaikinya, ada satu aturan tak tertulis yang wajib diingat. Jangan pernah duduk di kursi terakhir, di gerbong terakhir. Konon, kursi-kursi tersebut bukan diperuntukkan bagi manusia, melainkan bagi arwah orang mati. Banyak cerita beredar tentang penumpang yang duduk di sana lalu merasakan hawa dingin yang tidak wajar, mendengar bisikan lirih, bahkan melihat bayangan samar di kaca jendela. Lebih mengerikannya lagi, ada larangan lain yang dipercaya oleh warga lokal, yaitu jangan menatap ujung terowongan dari balik kaca jendela kereta. Menurut kepercayaan yang beredar, menatap terlalu lama ke dalam gelapnya, terowongan bisa membuat seseorang kehilangan jiwanya, seolah rohnya tertarik ke dimensi lain yang tak kasat mata. Mitos kedua datang dari dunia transportasi darat, tepatnya di kalangan sopir bus Hong Kong. Ada sebuah aturan tak tertulis yang dipercaya oleh sebagian sopir, khususnya mereka yang sering melewati area tertentu. Para sopir ini akan menghentikan bus mereka tepat di depan rumah duka Hong Kong, meskipun tidak ada penumpang yang hendak naik ataupun turun. Baik bus sedang kosong maupun penuh, mereka tetap akan berhenti sejenak. Alasannya terdengar sederhana, namun sangat menyeramkan. Konon, akan selalu ada penumpang istimewa yang tak kasat mata naik dan turun di lokasi tersebut. Jika sopir mengabaikannya, dipercaya perjalanan selanjutnya akan dipenuhi gangguan. Mulai dari mesin mogok, kecelakaan kecil, hingga penampakan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Selain dua mitos tersebut, Hong Kong juga memiliki satu urban legend yang lebih kompleks karena dibumbui oleh fakta sejarah. Percaya atau tidak, kisah ini berpusat pada sebuah institusi pendidikan ternama. Di Hong Kong terdapat sebuah universitas bernama Tang Chi Ngong School of the Chinese University of Hong Kong yang telah berdiri sejak tahun 1929. Hal yang membuat universitas ini menjadi buah bibir warga lokal bukanlah bangunannya, melainkan papan nama kampus yang terpasang di gerbang utama. Jika diperhatikan dengan saksama, papan tersebut memang menuliskan nama universitas dengan jelas. Namun ada satu kejanggalan yang mencolok. Pada kata university, tidak terdapat huruf U, melainkan huruf V. Keanehan ini memunculkan berbagai pendapat. Sebagian akademisi beranggapan bahwa pada masa lalu, penggunaan huruf V dalam kata university adalah hal yang lumrah dalam sistem penulisan tertentu. Namun pihak lain menentang keras pendapat tersebut dan menyebut bahwa universitas itu salah secara literasi atau bahkan sengaja mencari sensasi. Akan tetapi, muncul satu versi cerita yang jauh lebih gelap dan menyeramkan. Versi ini berkaitan dengan masa penjajahan Jepang di Hong Kong. Pada masa itu, banyak mahasiswa dan warga sipil yang dianggap sebagai pembangkang dan pemberontak ditangkap oleh tentara Jepang. Mereka disiksa, dibunuh, dan menurut cerita yang beredar, jasad para korban digantung di papan nama universitas tersebut sebagai bentuk teror. Konon, bobot dari jasad-jasad itulah yang secara perlahan membuat huruf U pada kata university berubah bentuk menjadi huruf V. Cerita ini semakin diperkuat oleh pernyataan pihak kampus yang mengaku telah berkali-kali mencoba mengganti huruf pom V kembali menjadi U. Namun setiap kali diganti, secara misterius huruf tersebut akan kembali berubah menjadi V. Entah karena faktor teknis, kebetulan semata, atau memang ada sesuatu yang masih tertinggal dari masa kelam tersebut. Hingga hari ini, papan nama itu tetap dibiarkan apa adanya. Bagi sebagian orang, itu hanyalah kesalahan desain. Namun bagi yang mempercayainya, papan tersebut adalah saksi bisu sejarah kelam yang tak pernah benar-benar pergi.